sudah membeli program ini. Izin memperkenalkan diri, saya Nia Rosmiati dari KTA Sumber Harapan. Nah, saya di sini sebagai pemandu yang akan memandu dan mendampingi selama berwisata di kebun. Kemudian saya ingin untuk menyampaikan tentang perjalanan kita terkait kebun Jembatan Pelangi ini. Nah, kebun Jembatan Pelangi ini merupakan salah satu pengembangan agrowisata yang berbasis potensi lokal. Nah, yang menghadirkan suasana pedesaan alam. Pengelolaan wisata ini bertujuan untuk mengembangkan potensi lokal daerah sebagai daya tarik wisata di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Nah, selain itu, pengelolaan wisata ini juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan. Seperti yang nanti Ibu lihat, di sana ada area kebun. Jadi area kebun ini dikelola secara berkelanjutan. Sebelumnya apa? Dipanggilnya Ibu atau Teh? Apa saja. Baik, saya panggilnya Teh Lastri saja. Nah, Teh Lastri juga bisa memanggil saya mau Nia boleh, mau Tehnya juga boleh. Begitu. Dari mana Teh Lastri? Saya dari Majalengka. Dari Majalengka. Lumayan jauh ya datang ke Sumedang. Lumayan. Baik. Nah, oh iya, saya juga tadi terlewat menjelaskan nanti di kebun Jembatan Pelangi ini ada beberapa objek yang bisa Teh Lastri explore. Yang pertama itu nanti ada jembatan gantung Pelangi yang akan kita lintasi di sana. Nah, kemudian nanti setelah jembatan itu ada area kebun. Di situ ada beberapa jenis pohon seperti pohon jambu kristal, kemudian juga jambu bol, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, setelah itu nanti ada peternakan domba. Nah, sebelum memulai perjalanan wisata ini, saya ingin menyampaikan aturan yang harus ditaati. Yang pertama itu, Ibu Teh Lastri harus bisa menjaga kebersihan lingkungan wisatanya. Kemudian yang kedua, menggunakan alas kaki yang aman dan nyaman. Nah, kebetulan Teh Lastri juga sudah menggunakan sepatu, jadi dipastikan aman untuk berkendara. Yang ketiga, menggunakan lotion anti nyamuk. Karena kan nanti kita berkelilingnya di kebun, jadi harus menggunakan lotion terlebih dahulu. Nah, saya sudah membawakan, boleh supaya kita bisa menghindar dari nyamuknya. Sudah? Nah itu, ketika nanti melintasi jembatan, diharapkan nanti kaki dan tangan saja yang olahraga. Dan nanti di itu adalah kita memetik buah tanaman tetapi hanya bisa dimakan di area kebun tersebut. Kalau dibawa keluar, jadi harus ditimbang dan oh iya, rute yang akan kita lalui. Yang pertama di sebelah sana ada jembatan. Jadi kita ke jembatan dulu, melintasi. Setelah itu ke kebun. Nanti ada pohon jambu kristal, kemudian juga pohon jambu bol, pohon kedong-dong, dan peternakan domba. Jadi itu rute yang akan kita lewati. Terus sebelum memulai juga alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Teh Lastri. Baik, untuk memulai perjalanan wisata kali ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan Islam. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, mari kita langsung saja mengeksplor kebun Jembatan Pelangi. Baik.
target ini, sungai ini memberikan banyak manfaat untuk masyarakatnya, baik itu untuk pertaniannya, kemudian untuk di bidang perikanan, dan juga dijadikan sumber air bersih untuk warga. Selanjutnya, karena kita akan melintasi jembatan gantung ini, pengunjung yang bisa melintasi ini hanya 15 orang dalam satu waktu. Tapi karena kita cuma berdua, jadi dipastikan aman untuk lintas ke jembatan ini. Nah, ketika melintas, Telasri juga boleh mengeksplor pemandangan yang ada di sini, dan juga boleh sambil berpegangan. Kalau misalkan Telasri kan. Ini sudah di area kebun. Di sini ada beberapa jenis pohon juga. Dari kiri dan kanan. Sangat banyak jenis pohon. Seperti beberapa pohon mangga. Di sebelah sana ada area kebunnya, area pohon jambu. Nah, di depan kita ini merupakan area budidaya jambu kristal. Bisa kalian sering lihat. Di sini ada beberapa pohon jambu kristal. Di sini kita bisa melihat secara langsung bagaimana pohon jambu kristal ini dirawat sehingga nantinya menghasilkan buah yang segar dan juga renyah. Jambu kristal ini dirawatnya secara rutin, mulai dari penyiramannya, kemudian juga pemangkasan cabang, dan penyemprotan alami untuk mencegah hama. Menjelang masa panen, buah-buahan ini akan dibungkus menggunakan plastik. Nah, seperti ini akan dibungkus menggunakan plastik untuk menjaga kualitas dan juga mencegah gangguan dari serangga-serangga yang ada di kebun. Ada beberapa pohon jambu kristal. Nah, ada beberapa manfaat dari pohon jambu kristal ini. Salah satunya untuk menjaga keseimbangan lingkungan di sini. Daunnya yang lebat ini bisa membantu untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, jambunya juga biasanya diapain teh? Kalau jambu kristal? Ya, betul, buat dirujak. Kemudian juga bisa secara langsung dimakan. Belum ada yang ini deh dibuatnya, karena memang mau menjelang masa panen, jadi menggunakan plastik. Nah, buah jambu kristal ini juga memiliki vitamin dan juga segar untuk ketika makan dirujak ataupun untuk dibuat makanan yang lain. Di sana juga masih semuanya menggunakan plastik karena menjelang masa panen. Tadi lihat saya lagi mau ini bakal buatnya. Jadi sebelum besar ini bakal misalnya seperti ini. Bunganya kalau ini setelah yang seperti ini, kemudian yang agak besar. Ada beberapa juga. Selanjutnya di sini ada beberapa pohon juga. Nah, ini pohon kedongdong, Telasri bisa di sebelah sini. Lihat ya, ini sudah ada beberapa buah, sudah berbuah juga. Kalau mau dipetik juga boleh, Telasri cobain. Saya juga mau nih. Ada ya.
ya secara langsung di area kebun. Karena kalau dibawa keluar nanti harus ditimbang. Nah, kalau ini pohon jambu bol berbeda dengan pohon jambu kristal yang sudah tadi kita lihat di sana. Nah, perbedaannya apa? Mulai dari buahnya, daunnya, batangnya. Nah, dapat kita lihat batang dari pohon jambu bol ini lebih besar, ya, lebih besar. Kemudian juga memiliki daun yang lebih lebar dari jambu kristal, lebih lebar, lebih mengkilap. Buahnya itu berbentuk lonjong, nah seperti ini, lebih besar, hampir mirip seperti jambu air. Terasi atau jambu air. Nah, ya, tapi ini lebih besar dari jambu air. Terus kalau tadi jambu kristal itu kan berwarna hijau ya, hijau terus bulat juga. Kalau ini warnanya merah muda atau merah tua dan besar gitu, lonjong. Di dalamnya ini ada biji besar seperti jambu air. Kalau ini bijinya lebih besar lagi dari jambu air. Nah, bisa dilihat ini sudah ada juga yang memakai plastik. Nantinya akan dipanen. Tuh. Di sana juga udah ada beberapa. Di sana beberapa yang sudah dibungkus menggunakan plastik. Nah, jambu bol ini memiliki manfaat. Pertama daunnya. Nah, ini daunnya itu bisa untuk mengobati masalah pencernaan seperti diare. Kemudian jambunya juga mengandung antioksidan. Jadi kalau kita konsumsi sehat. Seperti pada umumnya fungsi dari buah, manfaat dari buah. Bisa dilihat dulu ini besar dibanding dengan jambu kristal. Boleh dilihat sebentar. Ada beberapa kali ini sudah oleh tadi sudah mengeksplor beberapa jenis pohon ya. Tapi sebelum kita melanjutkan perjalanan, saya ada ice breaking dulu supaya Teh Lastri bisa sedikit beristirahat juga. Boleh dilepaskan dulu tasnya, takutnya berat. Disimpan di bawah terlebih dahulu. Nah, ice breaking-nya itu seperti ini. Di sini kan ada beberapa hewan ya Teh. Tadi yang sudah saya jelaskan ada domba. Kemudian juga kemungkinannya di sini ada apa Teh? Hewan? Semut, ya. Ular, nah. Terus ya. Satu lagi, ya, iya betul ada cacing juga. Nah jadi dari nama-nama hewan tersebut saya ingin memberikan sebuah game atau permainan. Jadi dari keempat hewan tadi, misalkan kalau saya katakan ular, kan ular itu panjang. Berarti Teh Lastri harus mengatakan panjang dan juga tangan seperti ini. Panjang. Kalau kata saya cacing berarti pendek. Nah, pendek gitu. Terus tadi ada domba. Domba sama semut lebih besar mana Teh? Domba, betul. Jadi kalau saya katakan domba berarti besar. Besar. Kalau saya katakan semut kecil. Kecil. Nah, seperti itu. Bisa Teh? Ya, kita bisa. Coba ya. Tadi ada ular panjang, cacing pendek, domba besar, kemudian semut kecil. Oke, saya mulai ya Teh. Siap? Kita coba. 1, 2, 3. Cacing pendek. Betul. Ular panjang. Kemudian domba besar. Ya. Semut
kecil, kecil. Ular panjang, panjang. Ular panjang, panjang. Cacing kecil, kecil. pendek, Pendek ya, betul. Semut kecil, kecil. Kecil seperti apa tadi? Kecil. Nah, betul. Semut kecil. Domba besar, besar. Lagi teh, lagi biar nanti kelilingnya juga tambah konsentrasi lagi. Ular panjang, panjang. Cacing pendek, Ular panjang, panjang. Domba besar, besar. Semut kecil, kecil. Oke, nah itu kan sesuai bentuknya ya teh. ya, Nah sekarang saya ingin membalikannya. Jadi ketika saya bilang ular, kan tadi ular panjang. ya, Telastri tetap ucapkan ular, tetapi bentuknya dibalikan. Jadi seperti ini. pendek, Iya, tapi ucapannya panjang. Tapi tangannya seperti ini kebalikannya. Kalau cacing berarti pendek. Tapi gini. Kemudian domba besar. Besar tapi tangannya kecil. oke, Kalau semut kecil. Kecil. Bisa? ya coba, Oke, kita coba lagi untuk yang kebalikannya. Ular kecil, besar, panjang, panjang, betul. Tangannya Tangannya sudah betul. betul ya. Iya, tangannya sudah betul. Tinggal perkataannya. Boleh sambil merem juga teh, boleh. Ular panjang, panjang. Cacing pendek, pendek. Semut besar, kecil, kecil. Iya, betul. Domba besar, iya. Semut kecil, iya. besar, Semut kecil, kecil. Ular pendek, iya, betul. Ular panjang. Panjang. Cacing pendek, betul. Sekali lagi teh, sekali lagi. Semut. Gimana tuh semut? kecil, Iya, kecil. Domba besar, besar. Cacing pendek, pendek. Ular kecil, ular ular panjang, ya, betul, tepuk tangan dulu teh. Gimana, sudah semangat lagi? iya, Semangat. Oke, kalau semangat, mari kita lanjutkan lagi perjalanannya. Boleh dibawa Ayo. lagi teh tasnya. Ke sebelah sana nanti ada peternakan domba. Di sebelah sana ada anjing penjaga untuk peternakan. Ini sudah terdengar. Nah, di sebelah sini ada pohon apa teh? Lihat dari buahnya. Jeruk. Ya, betul. Jeruk Bali. Boleh mau dicoba pegang juga. Iya, ini dulu nih ada yang lebih besar tapi belum matang. Kalau yang ini yang bisa dipegang. Itu juga sudah ada beberapa. Pohon jeruk Bali sudah mau matang. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita memasuki area peternakan domba kan? Nah, di sini ada domba-domba yang dipelihara kurang lebih ada 30 ekor. Nah, domba ini dengan beberapa tujuan. Yang pertama produksi dagingnya, kemudian juga ini bisa digunakan untuk pupuk kandang ya, alami, dan juga nanti keberadaan peternakan domba ini juga berguna untuk edukasi bagi pengunjung, terutama anak-anak atau dari sekolahan. Nah, di belakang ternakan ini ada lahan khusus, itu nanti bisa kita lihat di situ ada beberapa tanaman yang memang sengaja ditanam, yaitu
namun di sebelah kotorannya, kemudian pakannya yang dari sebelah sana, dekat dari sini seperti itu. Kita coba ke sebelah sana kan? Ini ada beberapa. Nah, tadi kan saya sebutkan ya bahwa di belakang peternakan itu ada lahan khusus untuk menanam rumputnya. Nah, ada di sebelah sana sama sebelah sana. Jadi pakan domba ini menggunakan rumput-rumput yang ditanam di daerah sini, kayak begitu. Nah, di sini juga ada area budidaya pepaya, pohon pepaya, ada beberapa. Ini, kemudian ini juga ada teh. Ini tanaman di jalan. Kalau kita ya Bandung kan suka ada begitu. Nah, ini jalan. Terus kenapa dibuat seperti ini penanamannya? Agar nanti buahnya itu lebih besar di jalan itu, lebih terang. Baik, selanjutnya kita akan beristirahat di gazebo ada sebelah sana. Kita ke gazebo dulu untuk beristirahat. Sini ada beberapa gazebo untuk beristirahat kita. Kita beristirahat dulu di gazebo ini. Ini sudah kalau power minum boleh dikeluarkan saja teh. Gimana teh perjalanan besar tadi ini? Capek. Olahraga betul ya teh. Sekarang kan sehari-hari kita lagi kerja ya. Jadi lumayan untuk menambah energi. Nanti minum saja, kita istirahat dulu. Ini udah rute terakhir juga di wisata di Batam Bali. Nah, di sebelah sana juga ada aliran sungai Cimanuk yang tadi sama. Jadi nanti dekorasi sama di sebelah sana. Aliran sungai Cimanuk juga. Nah, tadi kan saya Lasti sudah melihat beberapa pohon ya. Saya ada sebuah ini bebek. Jadi di sini ada lembar sakura. Itu dan nanti hanya menggambar salah satu pohon yang sudah dilihat tadi. Mau itu pohon apa tadi tuh? Ada pisang, jambu bol, gedong-gedong, jeruk meli, dan nama yang bilang untuk ayam. Nah, boleh apa saja yang dijaga di situ. Kemudian saya nanti bisa memberikan saran di sana. Tadi pengalamannya menyenangkan kan? Menyenangkan karena kita ke berkeliling kebun ya, banyak rumput, banyak juga tanaman. Mulai tadi sambil istirahat aja kan nggak apa-apa. Mau pohon apa saja. Nanti sarannya bisa bilang bahwa
selain tadi kita juga sudah mengeksplor ya kebun wisata kebun di Matan Pelangi, di Sumedang juga masih banyak tempat-tempat wisata yang memang sangat menarik. Kan Teh Lastri dari Majalengka ya, bisa menikmati beberapa wisata yang ada di Sumedang. Salah satunya itu Kampung Karuhun, itu tepatnya ada di Sumedang Kota. Pernah ke sana belum Teh? Belum ya, nanti boleh dicoba juga ya. Baik Teh Lastri, ini sudah ada di akhir sesi rute perjalanan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Teh Lastri sudah mau membeli program di sini. Saya ucapkan mohon maaf juga bila saya selama memandu kemudian mendampingi Teh Lastri berkeliling itu ada kesalahan kata maupun